permasalahan-permasalahannya jauh daripada saya. Dari segi istilah, pembelajaran diferensiasi dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Artinya, semua siswa memang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Sehingga secara garis besar sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sudah dikatakan diferensiasi. Ketika misalnya saya kasih keluar di luar dulu ini supaya anak-anak kan dia sumpah kalau di dalam, sekali-sekali saya kasih keluar di luar, itu sudah diferensiasi Pak. Kenapa? Ibu melakukan itu dengan alasan supaya kebutuhan murid juga terpenuhi. Sudah diferensiasi Pak. Yang tadinya belajar di kelas seperti ini, tiba-tiba suatu pertemuan ibu, ayo anak-anak kita belajar di bawah pohon. Kebetulan materi kita hari ini tentang lingkungan hidup. Sudah diferensiasi Pak. Ya. Jadi diferensiasi bukan hal baru kalau menurut saya. Jadi secara tidak langsung pembelajaran adalah usaha seorang guru untuk menyesuaikan pembelajaran untuk mendukung kebutuhan belajar murid di kelas. Namun untuk membuat ini, salah satu hal yang harus kita tahu apa? Supaya kita buat seperti ini. Apa kira-kira hal yang harus kita tahu supaya kita bisa mendesain pembelajaran? Kemampuan dan kebutuhan belajar. Kita mau desain pembelajaran untuk mendukung kebutuhan, tapi kalau kita tidak tahu kebutuhannya, apa yang kamu bikin? Tapi setelah kita tahu kebutuhannya, maka kita bisa mendesain. Oh, di asesmen awal tadi ada yang video ini, ada yang kinestetik. Oh, kalau begitu hari ini saya carikan video YouTube, saya putarkan. Karena anak-anak saya ini ternyata ada yang tipe belajarnya video. Kan begitu. Oh, hari ini saya desain pembelajaran, saya bikin poster, baru saya tempel di dinding. Masing-masing dinding tiap sudut. Kemudian anak-anak mencari informasi dengan bergerak sesuka hati. Karena anak-anak saya ada yang tipe kinestetik. Maka dengan mengetahui kebutuhannya, kita bisa mendesain. Bukan mendesain dulu baru mengetahui kebutuhan, tapi kebutuhan dulu baru mendesain. Oh, anak saya ada yang kinestetik ini. Kalau dia kayak duduk-duduk rapi terus, dia tersita ini dia. Sekali-sekali saya desain pembelajaran supaya saya akomodir yang kinestetik. Nah, kayak tadi misalnya di sudut-sudut. Anak-anak, oke anak-anak ada LKPD, bacaannya itu ada di sudut-sudut. Nanti kamu cari sendiri sambil berdiri jalan, silakan nanti jalan itu. Anak-anak yang kinestetik senang sekali itu, tidak duduk di kursi, keliling-keliling, senang mereka. Artinya pembelajaran hari itu ibu lakukan untuk atau bapak lakukan untuk memenuhi tipe kebutuhan belajar yang kinestetik. Yang sederhana dulu akan susah sebenarnya. Maksudnya jangan kita bayangkan bahwa berarti dalam pembelajaran saya harus akomodir yang kinestetik, akomodir yang visual, akomodir juga yang auditori. Tidak seperti itu sebenarnya. Cukup dengan memvariasi metode pembelajaran ibu sudah melakukan diferensiasi. Hari ini pakai video untuk mengakomodir anak-anak yang suka mendengar dan suka nonton. Kapan-kapan kita keluar di lapangan untuk mengakomodir anak-anak yang suka kinestetik, yang suka bergerak. Ibu sudah lakukan seperti itu. Kalau ini yang sudah serius sekali kinestetik, diferensiasi bisa saja. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin kelompok 1 yang video, kelompok 2 yang auditori misalnya, kelompok 3 yang kinestetik. Oke, kelompok 3 kamu keluar di luar di lapangan sana, di bawah pohon kamu bikin tugas saja. Yang 2 kelompok ini kerjakan di kelas. Tapi jangan bayangkan bahwa satu pertemuan harus 3-3-nya. Tidak sebenarnya Pak. Yang jadi masalah itu adalah hari ini nonton YouTube, besok nonton YouTube, lusa nonton YouTube. Akhirnya ibu dikenal dengan guru YouTube video terus. Kapan anak kinestetik tidak kemudian? Atau pertemuan pertama ceramah, pertemuan kedua ceramah, pertemuan ketiga ceramah. Kapan ibu akomodir yang kinestetik? Tapi ketika ibu memvariasi saja proses pembelajaran,
kadang ibu kasih video, kadang ibu kasih diskusi kelompok, kadang ibu jalan-jalan keluar, itu sudah akomodir Bu, sudah melakukan kebutuhan belajar siswa, sudah diferensiasi namanya. Dan pasti berarti saya sering, kadang-kadang juga anak-anak. Atau kadang mungkin kita singgung berdasarkan kebutuhan minatnya. Misalnya gini, ketika pas saya bikin puisi, dari informasi awal ada beberapa anak ini yang suka bola, ada anak-anak yang suka tentang kesenian. Sementara tujuan pembelajaran adalah anak-anak bisa membuat puisi. Tinggal sebenarnya buatlah puisi sesuai dengan hobi masing-masing. Anak-anak lebih suka, yang suka bola pasti puisinya tentang Messi, mungkin tentang Ronaldo, mungkin yang suka seni mungkin tentang seni puisinya. Intinya kalau tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak bisa membuat puisi. Tapi anak-anak lebih menyenangkan, kenapa? Karena berdasarkan minatnya masing-masing. Jadi bukan hanya berdasarkan tipe auditori, kinestetik, tapi berdasarkan minatnya juga. Nanti kita akan bicara sebentar yang mana kebutuhan belajar. Artinya, sebelum kita mendesain pembelajaran, kita harus mengetahui kebutuhan belajar. Apa yang kita membutuhkan? Oh, ini ada informasi dari awal ini, ada auditori, video, kinestetik. Oh, kalau begitu saya mau send dulu dengan video. Saya dulu yang kinestetik. Oh, ada informasi ini, anak-anak ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, ada yang suka sama sentuh dari minatnya saja. Kebetulan materinya cocok, berdasarkan ini mereka misalnya bentuk puisi, saya sentuh minatnya saja mereka. Kan bisa saja seperti itu. Tapi informasi itu sudah ada di kita. Kalau kami dulu kan berbagi praktik baik, kalau kami dulu di sekolah penggerak, ketika masuk siswa itu ada pertanyaan-pertanyaan, ada kuesioner. Kuesionernya kan kalau misalnya menentukan sebuah tipe belajar itu kan memang harus kita harus menggandeng misalnya lembaga psikologi. Tapi kalau sekolah kecil kan susah seperti itu. Jadi paling pertanyaan sederhana saja. Ada 3 tipe. Kalau kami itu tinggal ada pertanyaan ini. Ada 3 tipe pembelajaran. Lebih gampang kalau dia mendengar, lebih gampang kalau dia melihat langsung, lebih gampang kalau dia praktekkan. Dari ketiga cara itu, kamu lebih dominan suka yang mana kan gitu? Oh, saya lebih suka Pak kalau hanya melihat. Nah, ada masalah kan informasi. Terus ada pertanyaan, ini hobi ini. Dari ini pilih 3 hobi yang kamu yang menjadi kesenangan kamu. Pilih hobi. Itu yang jadi informasi awal kita. Ada juga pertanyaan, kamu punya HP atau tidak? Kalau yang punya HP dia checklist punya, kalau tidak, tidak. Ada jaringan tidak di rumahmu? Ada jaringan tidak. Sehingga kalau misalnya kita kasih kelompok yang ada hubungan dengan video atau misalnya YouTube, bisa kita desain itu. Anak-anak yang ada HP-nya, kemudian bagus jaringannya, akan ketemu dengan anak-anak yang tidak punya HP dan ada HP tapi tidak ada jaringan, sehingga mereka bisa satu kelompok. Atau cara kedua, yang punya HP satu kelompok, yang tidak punya HP satu kelompok. Yang tidak punya HP ini kasih kertas saja misalnya kasih. Yang punya HP dikirim lewat. Itu kan diferensiasi juga. Tapi dengan alasan-alasan yang sudah memang ada data. Yang masalah sekarang kita mau diferensiasi tidak ada data. Kita mau bentuk kelompok berdasarkan minatnya, tidak ada dari mana kita tahu minatnya. Kita mau bikin kelompok berdasarkan gaya belajarnya, tidak ada data mengenai gaya belajar. Kita mau bikin kelompok berdasarkan sarana prasarananya, tidak ada data kita apakah punya HP atau tidak. Sehingga memang penting untuk sebuah sekolah mendesain namanya asesmen formatif awal. Asesmen formatif awal itu bisa dibagi 2. Ada yang bisa dikonsumsi oleh seluruh guru dan ada yang harus dikonsumsi oleh guru mata pelajaran. Makanya ada istilah nanti ada namanya formatif awal kognitif dan formatif awal non kognitif. Kalau dulu waktu pertama timbulnya kami di sekolah penggerak ini namanya di asesmen diagnostik. Tapi lambat laun diganti. Karena dokter merasa tersaingi. Ternyata bukan hanya dokter yang bisa mendiagnostik, guru pun sekarang bisa mendiagnostik. Makanya istilahnya sekarang sejak tahun 2023 itu disamakan formatif dan sumatif. Formatif tidak punya kedudukan dalam nilai rapor, sumatif punya kedudukan dalam nilai rapor. Formatif bisa dilakukan di awal, maka namanya adalah formatif awal. Bisa dilakukan selama proses pembelajaran, namanya formatif, soal formatif biasa.
Kemudian formatif awal ini bisa dua komponen, ada yang berhubungan dengan mata pelajaran dan ada yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran. Kalau berhubungan dengan mata pelajaran, maka namanya formatif awal kognitif. Kayak tadi, kita mau tanyakan materi, misalnya hari ini kita mau masuk tentang luas lingkaran, maka boleh jadi formatif awalnya kita tanyakan, sudah pernah dengar kata lingkaran? Atau bahkan pertanyaan luas lingkaran, atau bahkan apa yang dimaksud lingkaran. Artinya jangan sampai ada anak yang kita mau ajarkan luas lingkaran, sementara pengertian lingkaran pun dia tidak tahu. Bisa jadi formatif awalnya tentang perkalian. Karena kenapa? Jangan sampai kita sudah tahu rumus, ternyata perkalian juga dia tidak tahu. Jadi formatif awal kognitif itu hubungannya dengan mata pelajaran, baik itu soal prasyarat sebelum materi yang kita ajarkan ataupun memang materi yang kita ajarkan saat itu. Kemudian yang kedua adalah formatif awal non kognitif yang kayak tadi nih, gaya belajar, profil belajar, minat belajar, yang lainnya. Ya. Kalau saya terlalu cepat atau ada pertanyaan langsung bertanya saya. Jangan sampai saya tidak ada sesi pertanyaan sambil kita santai-santai. Karena saya di saat ini bukan mengajar, tapi kita berbagi praktik tentang apa yang saya lakukan. Jadi keadaan di sekolah, di kelas seperti kira-kira pensil ini. Pensil itu beraneka ragam. Ada yang tumpul, ada yang tajam, ada yang sudah pendek, ada yang masih bagus. Anak-anak itu kadang ada yang masih semangat, ada yang tidak semangat, ada yang memang tidak suka pelajaran itu, ada. Ya. Sehingga kita harus memahami, memang kita harus buat desain pembelajaran kalau perlu memenuhi semuanya, kalau perlu. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak ada satu golongan yang kita penuhi. Pertemuan berikutnya baru golongan yang lain. Ada usaha seperti itu kita, sehingga siswa itu ada istilah merasa dipahami. Oh, guru ini dia tidak suka dia hanya dia perhatikan yang suka dengar ceramah. Kadang-kadang kepala kita berdua, berarti dia perhatikan juga saya karena saya tidak suka. Memang yang begitu saya suka kalau bergerak kan begitu. Ada perasaan siswa merasa dimengerti, sehingga psikologi siswa terjaga. Tapi kalau misalnya kita hanya ceramah-ceramah sementara ada anak-anak yang tidak sedih, maka psikologinya ketika kita masuk sudah tertekan. Kenapa? Ceramah lagi, duduk rapi lagi. Saya kan tidak suka baca ini. Belum masuk kita sudah tertekan karena kita sudah ada image bahwa kita adalah guru yang hanya mengakomodir yang auditori. Karena kita ceramah terus. Yang kinestetik tadi tidak pernah kita akomodir, tidak pernah kita keluar. Pokoknya oke, anak-anak buka bukunya itu bla. Tapi ketika kita variasi, anak-anak asik juga yang guru. Kadang-kadang kita keluar, asik juga yang kadang kita pernah kita video. Mengapa kita melakukan pembelajaran diferensiasi? Ya. Ada dua alasan yang membuat kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah karena kebutuhan konten kurikulum. Yang kedua adalah karena kebutuhan peserta didik. Kalau dari segi kurikulum, maunya kurikulum kita harus diferensiasi. Capaian pembelajaran itu diatur berdasarkan perkembangan peserta didik. Kemudian indikatornya juga seperti itu, asesmennya juga seperti itu. Tapi yang paling penting menjadi alasan kita berdiferensiasi adalah kebutuhan peserta didik. Jangan hanya karena jadikan alasan bahwa dia adalah pasukan kurikulum maka diferensiasi. Tapi yang menjadi alasan kita sebenarnya yang paling bagus adalah kita memahami saya melakukan diferensiasi karena alasan kebutuhan peserta didik. Ternyata peserta didik itu berdasarkan kesiapannya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang konkret, ada yang abstrak, kemudian ada yang lebih suka disederhanakan, ada yang lebih suka kompleks, ada yang suka sendiri, ada yang harus dibantu. Kemudian yang kedua dari segi minat, dan yang ketiga adalah dari profil belajar.
Ya. Jadi yang menjadi patokan kita adalah yang tiga ini, Bapak Ibu. Kesiapan, minat, profil. Ya. Jadi kebutuhan peserta didik itu bisa dilihat dari tiga. Kebutuhan belajar peserta didik bisa dilihat dari tiga. Kesiapan belajarnya, minatnya, atau profilnya. Kalau kita sentuh kesiapannya, maka ini hubungannya dengan mata pelajaran. Ada yang sudah di atas, ada yang masih rata-rata atau orang bawah. Kalau kita mau sentuh itunya, maka kita sentuh dari segi kesiapannya. Ada anak-anak yang sudah siap belajar bab kita, ada anak-anak yang harus diantar dulu. Ada juga kita mau sentuh berdasarkan minatnya. Ada yang suka bola, ada yang suka seni, ada yang suka apa. Ada juga yang kita mau sentuh berdasarkan profil belajarnya. Apakah dia gayanya, kecerdasannya, atau latar belakangnya. Tinggal ibu sebagai manajer di kelas mau pakai kebutuhan mana yang ibu sentuh. Apakah ibu sentuh kesiapannya? Berarti kalau kesiapannya ibu asesmen awal itu dibentuklah kelompok. Ada yang mahir, ada yang belum mahir. Bukan tidak mahir, tapi belum mahir. Mungkin yang mahir satu kelompok khusus, yang tidak mahir ada satu kelompok khusus. Bisa jadi soal yang mahir ini lebih tinggi soalnya daripada soal yang anak-anak yang belum mahir. Atau bisa jadi proses perlakuannya di kelas. Yang mahir tadi sekali-sekali saja ibu lihat, yang belum mahir tadi ibu keliling-keliling terus menanyakan apa permasalahannya. Itu juga diferensiasi. Kalau ibu sentuh dari kesiapan belajarnya. Kalau ibu sentuh dari profil belajarnya, seperti kayak saya tadi. Kalau gaya belajarnya auditory kinestetik, ibu sentuh berarti pengajarnya ibu mungkin pakai video, kapan-kapan pakai artikel, kapan-kapan ibu ceramah lagi, kapan-kapan ibu kasih keluar lagi di luar. Artinya ibu variasikan menyentuh profil belajarnya. Tapi kalau berdasarkan minat belajarnya, mungkin disesuaikan. Oh ini olahraga, saya bicarakan biologi, saya hubungkan dengan olahraga saja gitu. Saya hubungkan dengan mata pelajaran apa minat-minat siswa supaya siswa itu lebih lebih intens, lebih tertarik ketika kita mempelajari, membicarakan hal-hal itu. Ya. Nanti kita lihat dari segi minat yang mana dulu. Dari diferensiasi ini ada 5 hal yang masuk akal. Ingat Ibu ya, saya katakan masuk akal. Karena diferensiasi bukan tidak masuk akal, tapi harus yang 5 hal yang masuk akal, 5 common sense yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah kita desain tujuan pembelajaran sesederhana mungkin. Dengan mendesain tujuan pembelajaran sesederhana mungkin, maka kita lebih gampang untuk mengukur asesmennya dan lebih gampang kita untuk membuat desain pembelajarannya. Karena kita sudah tahu tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah menciptakan merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid kan tadi ada 3, kesiapan, minat, atau profil. Nah, kita lakukan tadi pembelajaran apakah pakai ceramah atau pakai video atau berdasarkan minatnya atau berdasarkan profil belajarnya, ya. Atau misalnya berdasarkan profil belajarnya ada anak-anak kamu kalau belajar suka di tempat terang atau suka di tempat gelap. Ketika anak-anak jawab saya suka di tempat gelap, kasih jauh-jauh dari jendela atau duduknya. Yang suka di tempat terang, kasih duduk dekat jendela. Artinya itu sudah mendiferensiasi, Bu. Sesuai keinginan siswa. Ada siswa memang yang tidak suka terang-terangan, dia lebih suka duduk. Ada juga siswa dia suka terang sekali. Kita salah satu caranya penempatan tempat duduk pun itu sudah diferensiasi, Pak. Berdasarkan kesiapannya, kebutuhannya. Oh siswa, saya suka kalau tempat terang, kasih duduk dekat jendela. Karena tempat terang. Saya suka Bu agak yang tempat-tempat yang agak tidak terlalu terang, kasih jauh-jauh dari jendela. Itu sudah diferensiasi, Bapak Ibu. Data itu dipakai dengan data awal tadi. Ternyata ada pertanyaannya. Kamu kalau belajar suka di tempat keramaian atau di tempat sunyi? Kamu kalau belajar suka di tempat terang atau di tempat gelap? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sehingga data-data itu yang kita akan bisa desain. Kalau kami di SMA 1 itu ada soal memang didesain oleh guru-guru dan guru BP. Kemudian soal itu ketika hari terakhir MOS, siswa disuruh bawa HP, kemudian mengisi Google Form. Kemudian Google Form itu kemudian diambil, diolah oleh guru BP. Data dari guru BP itu kemudian diambil oleh seluruh guru. Datanya bukan data universal, bukan data seluruh sekolah, tidak. Data per kelas. Data tiap kelas, oh di kelas ini yang suka tempat terang, ini tempat gelap.
ini di kelas ini ada yang ini di video ini deskriptif. Ketika masuk di kelas misalnya di 10A ada informasi. 10A itu dari 20 orang, 15 orang kinestetik misal. 2 orang video, 2 orang auditori. Oh, kinestetik banyak, lebih banyak berarti kita praktek ini. Tapi ketika di 10C lain lagi dia caranya. Karena bisa saya di 10C kinestetik tinggal 3, mungkin auditori seperti itu. Jadi data itu dipakai oleh guru untuk mendesain. Seperti itu. Jadi ketika madrasahnya Bapak Ibu melakukan kurikulum merdeka, bagusnya di awal itu non kognitif dilakukan bersama. Dan data itu kemudian diambil oleh setiap guru ketika mengajar. Jadi sebelum mengajar pun data-data itu sudah. Data orang jauhnya sudah ada ibu lihat. Data yang suka menyendiri dengan yang suka berkelompok ibu sudah ada datanya. Yang data yang kinestetik dengan auditori sudah ada datanya. Data yang suka olahraga, suka seni, suka apa sudah ada data sama ibu. Bahkan data yang punya HP dengan tidak punya HP ada data sama ibu. Tinggal ibu mau pakai yang mana ini? Data ini, oh saya mau pakai data karena ada tugas mengenai HP. Saya ambil seolah pakai data yang ada HP dengan tidak. Berarti saya bentuk kelompok ini yang ada HP-nya, saya kumpulkan yang tidak ada HP-nya. Terbentuklah kelompok yang sesuai keinginan ibu. Tapi kalau tidak ada data itu jangan sampai, bu bagaimana nih kamu bikin HP bu? Tidak ada yang punya HP dari 5 itu karena ibu membentuk kelompok tanpa ada data. Tapi ketika sudah ada data awal tidak ada lagi pertanyaan seperti itu karena ibu mendesain itu karena memang sudah ada. Ibu desain itu bahwa ada yang punya HP, ada yang tidak. Yang ketiga yang masuk akal adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Ini 5 hal yang masuk akal yang bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oke, kita lihat satu-satu sekarang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baru jam berapa Ibu? Ya, baru jam setengah ini. Baru setengah jam. Karena tadi kasih waktu sampai jam berapa ya? Jam 2? Oke, kita lanjut kalau begitu. Nanti sebentar mungkin ada pertanyaan. Yang pertama, 5 hal yang masuk akal tadi. Menciptakan tujuan pembelajaran yang gampang.